Google, raksasa teknologi yang udah ngontrol sebagian besar hidup kita. HP Android, Google. Email, Google. Browser, Google Chrome. Tapi kamu tahu nggak sih kalau Google baru aja PHK ratusan karyawan dari divisi Android, Chrome, dan Pixel? Gila ya. Sini, Koko mau bahas. Don't bother quitting because you're fired. Jadi gini, menurut laporan dari Reuters, Google baru aja PHK banyak banget karyawannya dia di divisi Android, Pixel, dan Chrome. Ini adalah bagian dari restrukturisasi tim yang namanya Platform and Device. Tim ini dulunya terpisah-pisah. Android punya tim sendiri, Pixel di hardware, dan Chrome itu juga punya tim sendiri. Tapi sejak tahun 2024, divisi ini digabungin semua, katanya sih, biar lebih efisien. Terus, kok malah di PHK? Ada dua hal besar yang nge-push Google untuk ngelakuin PHK ini. Yang pertama adalah AI, dan yang kedua adalah efisiensi operasional. Dan kedua hal ini punya dampak langsung ke para pekerja. Google sekarang itu lagi all in banget sama AI. Bukan hanya di search atau BART, bahkan katanya AI ini bakalan ditanemin di Android, di Chrome, di Pixel, dan lain-lain. Artinya, mereka mungkin aja butuh tim yang jauh lebih bisa gerak cepat dan gesit dibandingkan dengan sekarang. Mungkin juga tim yang lebih kecil. Nah, kalau kalian perhatiin, perusahaan-perusahaan teknologi yang gede-gede kayak Microsoft, Meta, Amazon, mereka ngejar satu hal, profit lewat AI. Mereka mulai shifting ke AI dan mereka ngelakuin efisiensi untuk divisi-divisi yang dianggap kurang penting. Di Google juga gitu, tim-tim yang kerja di bagian lama, kayak di bagian Android klasik, mungkin sekarang udah nggak se-strategis dulu. Ingat nggak waktu Pixel 8 rilis? Google mati-matian nunjukin fitur AI. Mulai dari suara bisa dibersihin sendiri, gambar bisa diedit otomatis, bahkan email aja bisa diringkas secara langsung. Dan itu semua dilakukan karena adanya AI. Jadi bisa dibilang PHK besar-besaran ini bukan hanya sekedar langkah efisiensi, tapi ini bagian dari pergerakan utama dia untuk masuk ke era AI first. Pertanyaannya, ini bakal ngaruh atau enggak sih ke kita? Buat pengguna, mungkin fitur-fitur baru munculnya akan jadi lebih lambat. Kalau buat developer, mungkin perubahan API, SDK, dan juga support bisa jadi lebih kompleks. Buat industri, ini jujur sinyal bahaya sih. Google aja yang segede gitu bisa PHK karyawannya loh. Dan ini bukan yang pertama loh. Ingat gak tahun 2023 sampai 2025 itu udah kayak festival PHK. Ribuan karyawan dari Meta, Amazon itu di PHK dan sekarang Google. Tapi semua itu sebenarnya nunjukin satu hal buat hidup kita. Dunia kerja di bidang teknologi itu udah berubah. Dulu kerja di perusahaan teknologi yang gede, orang bilang udah pasti aman. Ternyata sekarang nggak kayak gitu. Perusahaan sekarang makin mikirin yang namanya efisiensi. Mereka pengen timnya ramping, kecil, lincah, dan juga semuanya adaptif dengan AI. Jadi kalau karyawannya nggak relevan, ya siap-siap aja dikeluarin. Buat kita yang bukan orang dalam Google, tetap ada pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik. Yang pertama, kita harus selalu upgrade skill dan juga kita harus bisa kolaborasi sama AI dan ngerti gimana caranya kita manfaatin data yang banyak. Yang kedua, kita nggak boleh nyaman hanya karena satu skill set aja. Karena bisa jadi satu skill set ini di masa mendatang itu udah nggak sepenting zaman sekarang. Dan yang paling penting, pahami dulu kalau perkembangan teknologi itu nggak sekedar nambahin fitur doang, tapi juga ngurangin kebutuhan akan sumber daya manusia. Terakhir, Koko nggak mau bilang Google itu jahat ya. Tapi kalian harus tahu, kalau perkembangan dunia teknologi itu super cepat dan kejam banget. Dia bakalan mengeliminasi semua orang yang nggak bisa adaptasi dengan yang namanya perkembangan teknologi. Kalau kalian suka sama pembahasan-pembahasan kayak gini, seputar kasus-kasus di IT, false belief, atau edukasi IT lainnya, boleh dong di-subscribe.
Karena di next content, Koko akan bahas kasus AI paling mind-blowing tahun ini.